Hai Horror Mania, terima kasih udah klik video ini. Sekarang silahkan ambil snack dan bantal kalian ya, karena video ini paling enak kalau ditonton sambil rebahan. And here we go. Film ini berjudul Cerdita, yang artinya adalah babi. Cerita berawal dari seorang tokoh utama yang bernama Sarah. Ayah dan ibu Sarah adalah pemilik toko daging babi. Sarah juga memiliki adik. Tetapi kita gak usah bahas adiknya ya, karena perannya di sini gak penting-penting banget sih. Oke, lanjut. Pada hari itu adalah liburan musim panas. Namun, Sarah mengisi liburannya dengan membantu ayah dan ibunya di toko daging babi. Di luar toko, Sarah hanya bisa melihat sekumpulan teman-temannya yang berencana ingin berenang di kolam renang. Sarah gak pernah diajak main bareng mereka karena mereka malu dengan kondisi fisik Sarah yang sangat gendut. Temannya itu adalah Macha yang pakai baju kuning, Roci yang pakai topi putih dan baju coklat, Pedro yang pakai motor dan tangan kirinya dipasangin gips, dan Claudia yang memakai baju pink. Sebelum mereka berangkat berenang, Claudia masuk ke toko daging karena ingin membeli daging babi pesanan ibunya. Roci mengikuti Claudia ke dalam toko karena ingin mengerjai Sarah. Saat semua tidak memperhatikan, Roci memfoto Sarah dan orang tuanya. Kemudian saat Claudia membayar, ternyata Claudia memakai gelang yang bertuliskan BFF alias Best Friend Forever yang sama dengan gelang yang dipakai oleh Sarah. Kemungkinan dulu Sarah dan Claudia itu pernah berteman, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Saat mereka keluar, Roci memperlihatkan foto itu kepada teman-temannya. Dan saat Sarah mengecek handphonenya, ternyata Roci mengupload foto itu di Instagramnya dan mengejek Sarah dan kedua orang tuanya sebagai 3 ekor babi. Melihat itu, Sarah pun kesal dan memukul daging babi. Di tempat pemandian, suasana sangat ramai pengunjung. Terlihat seorang pria yang memesan minuman dan menepuk pantat dari pelayan wanitanya. Hal itu dilihat oleh pria di depannya. Dan pria nakal itu pun langsung meneriaki pria yang di depannya itu. Kemudian hari pun beranjak siang. Siang itu, Sarah memutuskan untuk pergi ke kolam renang juga. Namun, saat Sarah datang, suasana kolam itu sudah sepi. Saat Sarah bersiap masuk ke dalam kolam, ternyata di dalam kolam ada seorang pria misterius. Pria misterius itu terus menatap Sarah. Dari kejauhan, terlihat para pembuli Sarah datang dan mengejek Sarah. Mereka mengejek Sarah babi, gendut, dan tidak pantas memakai bikini. Sarah tidak menghiraukan mereka dan langsung terjun ke dalam kolam renang. Namun, tetap saja Macha terus mengganggu Sarah. Pria misterius itu pergi meninggalkan mereka. Macha kemudian mencoba menenggelamkan Sarah dengan menggunakan jaring. Namun, Sarah berhasil menghindar. Akhirnya, Macha dan Roci mengambil tas Sarah dan pergi dari kolam renang. Claudia malah tidak membantu Sarah, tetapi mengambil handuk Sarah dan ikut pergi bersama temannya. Sarah yang kecewa berjalan pulang dengan hanya memakai bikini. Di tengah jalan, Sarah diganggu oleh 3 orang preman. Sarah memberontak dan berteriak hingga preman-preman itu pergi. Sarah kemudian berlari melewati jalanan setapak di hutan. Dan ternyata Sarah bertemu dengan mobil van yang ditumpangi oleh pria misterius itu. Saat Sarah telah melewati mobil itu, ternyata Macha bersimbah darah sambil merayap keluar dari dalam hutan. Pria misterius itu memasukkan Macha ke dalam mobil dan berjalan berpas-pasan dan berhenti di depan Sarah. Dari kaca belakang mobil, Sarah melihat Claudia dikurung di dalam mobil van tersebut, namun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya terkencing-kencing. Pria itu keluar dan memberikan handuk kepada Sarah dan kemudian pergi meninggalkan Sarah di jalan setapak.
Sarah langsung pulang ke rumah dan mandi. Namun masih terngiang-ngiang teriakan suara dari Claudia yang telah diculik. Di kamar, Sarah makan cemilan manis untuk menenangkan dirinya dan melihat kembali foto Instagram yang telah melecehkan dirinya dan keluarganya. Kemudian, Sarah mengatakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan teman-teman yang telah membulinya. Keesokan harinya, kota itu digemparkan oleh penemuan mayat laki-laki di dalam kolam renang. Sarah dan ibunya yang melihat ke TKP langsung diinterogasi oleh polisi karena Sarah lah yang terakhir berada di kolam renang itu. Namun, Sarah berbohong dan berkata bahwa dia pergi ke sungai, bukan ke kolam renang. Sarah dan ibunya pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, polisi itu masih ada menaruh kecurigaan kepada Sarah. Di malam harinya, saat keluarga Sarah sedang makan malam, tiba-tiba Ibu Claudia datang ke rumah mereka. Ibu Claudia menanyakan kepada Sarah apakah dia telah melihat Claudia di kolam renang. Namun karena Ibu Claudia terus menuduh Sarah, akhirnya mereka saling bertengkar dan Ibu Claudia langsung diusir oleh Ibu Sarah. Setelah makan, Sarah mengambil diam-diam handphone ayahnya untuk mencari handphonenya yang hilang. Handphone yang hilang itu ada di dalam tasnya yang diambil oleh Macha saat di kolam renang. Sarah mencarinya di hutan menggunakan aplikasi untuk menemukan handphone yang hilang. Setelah lama mencari, akhirnya Sarah menemukan handphonenya dan juga pria misterius itu pun menemukan Sarah. Pria misterius itu tidak menyakiti Sarah dan malah mengajak Sarah bersembunyi. Ternyata ada keluarga Claudia yang juga sedang mencari menggunakan aplikasi yang sama. Pria misterius itu pergi meninggalkan Sarah sendirian, dan Sarah pun hampir saja ketahuan saat ia meninggalkan lokasi. Sesampainya Sarah di rumah, Sarah langsung melepas baju dan mencucinya, dan Sarah pun tidur dengan hanya memakai dalaman saja sambil menonton film porno dan beronani sambil membayangkan ia dan pria misterius itu yang hampir berciuman. Namun tiba-tiba kesenangan Sarah terganggu. Pedro memanggil Sarah dari bawah jendela. Pedro membujuk Sarah untuk mengaku dan mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian di kolam renang. Tidak lama setelah itu muncullah Ibu Claudia dan membuat keributan kembali, menuduh Sarah yang telah membunuh anaknya. Akibat keributan itu, akhirnya Sarah dan ibunya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun tetap saja Sarah tidak mengaku tentang apa yang terjadi, sehingga mereka pun memutuskan untuk menyelesaikannya dengan pengacara dan pulang ke rumah. Sementara itu di rumah Sarah, pria misterius itu telah berada di kamar Sarah dan mengambil celana dalam Sarah. Dan saat itu ayah Sarah masuk ke dalam kamar dan pria misterius itu pun langsung memukul pingsan ayahnya Sarah. Sesampainya Sarah dan ibunya pulang ke rumah, ternyata Sarah kembali bertengkar dengan ibunya. Diam-diam, pria misterius itu langsung memukul kepala ibu Sarah dengan sangat keras, hingga ibu Sarah hampir pingsan. Dan akhirnya, Sarah diajak oleh pria itu ke tempatnya dan meninggalkan ayah dan ibu Sarah di rumah. Di tengah perjalanan, mobil pria misterius itu kecelakaan karena menabrak sapi yang melintas di jalan. Sarah pun tidak sadarkan diri dan dibopong ke dalam gudang hingga menunggu Sarah siuman. Saat Sarah siuman, Sarah mendengar sesuatu di dalam gudang itu, dan saat ia berjalan, ia menemukan Claudia dan Roci sedang terikat dan tergantung. Sarah mencoba menolong dan membuka penutup mulut mereka berdua. Sarah juga mencoba membuka ikatan di kaki Claudia, namun terlalu keras. Claudia bertanya mengapa Sarah tidak melapor polisi. Namun Sarah berkata kalau ia takut. Kemudian Claudia berteriak kalau semua ini adalah salahnya Sarah, kalau mereka semua terbunuh. Karena ikatan kaki Claudia terlalu keras, oleh karena itu Sarah tergelincir sehingga menyebabkan Claudia tergantung tanpa pijakan kaki. Pria misterius itu pun datang dan Sarah berlari ketakutan. Sarah bersembunyi di bawah tangga dan ternyata menemukan mayat Macha yang telah membusuk. Sarah berteriak dan pria itu pun langsung memeluk Sarah.
Sarah berkata bahwa dia tidak ingin mati terbunuh dan pria itu pun berjanji tidak akan membunuh Sarah dan pria itu mengajak Sarah pergi dari situ. Sebelum pergi, pria itu memberikan Sarah pisau untuk membunuh Roci yang sudah tidak berdaya. Namun, tanpa diduga-duga, Sarah malah berbalik ingin menyerang pria itu dengan pisau. Pria itu langsung menahan pisau Sarah dengan mudah dan juga memukul Sarah dengan sangat keras. Pria itu pun mengambil senapannya. Saat pria itu lengah, Sarah langsung bangkit lagi dan mengambil pisau dan menusuk pria itu berkali-kali di perut. Pria itu memukul kepala Sarah dengan gagang senapan hingga senapan itu meledak. Ternyata ledakan senapan itu mengenai salah satu tangan Claudia yang sedang tergantung. Satu tangan Claudia telah putus terkena ledakan senapan dan yang satunya lagi tergantung oleh tali. Sarah mengumpulkan tenaga dan bangkit lagi ingin menyerang pria itu. Sarah meloncat ke arah pria itu dan menggigit leher pria itu berkali-kali hingga darahnya muncrat kemana-mana. Akhirnya pria itu pun sekarat dan mati karena kehabisan darah. Namun ternyata Sarah merasa sangat bersalah, menangis karena telah membunuh pria yang telah mencintainya dan membelanya dari bulian teman-temannya. Sarah kemudian mengambil senapan dan menembaki Roci. Sarah juga bersiap untuk menembak Claudia yang tergantung dengan satu tangan dan kemudian Sarah melepaskan tembakannya. Sarah menjatuhkan senapan itu dan berjalan keluar dari gudang. Ternyata Claudia dan Roci tidak ditembak oleh Sarah, melainkan hanya tali mereka berdua yang ditembak oleh Sarah. Sarah berjalan dengan badan yang telah penuh dengan darah dan tanpa alas kaki. Dan kemudian Sarah berpas-pasan dengan Pedro yang sedang menaiki sepeda motor. Pedro terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi. Namun Sarah tidak dapat berkata-kata dan meminta tumpangan ke kota. Akhirnya Pedro pun membonceng Sarah. Sarah memeluk Pedro dan mereka pun berangkat ke kota untuk meminta bantuan. Dan tamat. Hai Horror Mania, terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa klik tanda lonceng agar terus menerima notifikasi apabila ada film-film baru dari saya. Jangan lupa juga klik like dan subscribe agar saya tetap semangat membuat review film-film untuk kalian semua. Dan sampai jumpa.